Good morning. Thank you for joining us. I am Putri Fitra Ariel. This is 40 News for Monday, January 16, 2022. We'll bring you up to the minute news to keep you informed every morning. I'll present to you about the hot news for today, and the news is about how the impact of the construction of the Mandalika circuit in Lombok, which we will connect with the local resident. I'm going to get you straight to the headlines. In detail, we will present the news of the Mandalika circuit is an international standard racing circuit located in Mandalika in Kuta Village, Central Lombok, West Nusa Tenggara. President Jokowi has tested the Mandalika circuit directly in the Mandalika Special Economic Zone or KEK, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara on Friday, November 12, 2021. This suddenly became controversial because it was the first circuit in Indonesia and managed to compete at the neighbors country circuit, namely Sepang and Malaysia. The Mandalika circuit has a circuit of 4.3 longs, while the circuit has 17 corner points with 11 going to the right and 6 to the left. This is also supports the existence of the first World Superbike or WSBK Mandalika 2021 race taking place at the Mandalika circuit, Central Lombok, West Nusa Tenggara, in Saturday, November 20, 2021. However, behind the splendor and other positive things brought about by this special economic zone itself, it presents pros and cons to local residents. Then, what is the sustainability and communicative view at a Mandalika circuit that has been running until now? For more information, we have connected with sources who was not far from the Mandalika circuit area. Baik, kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber yang sedang berada di Lombok. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Muhammad Ikhtiar. Baik, Mas Muhammad Ikhtiar, langsung saja saya panggil Mas Ikhtiar ya. Ya, boleh. Langsung saja, dari yang kita ketahui, sirkuit Mandalika ini merupakan wajah baru yang menonjol di Pulau Lombok. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, menurut saya sirkuit Mandalika itu di wilayah Lombok adalah sebuah pariwisata yang dapat memajukan ekonomi pariwisata dari Lombok sendiri. Baik, ini merupakan aset utama di Pulau Lombok ya, selain pulau-pulaunya, begitu ya? Ya, menurut saya untuk tanggapan ekonomi pariwisata yang lagi sedang maju, iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari yang kita ketahui, sirkuit Mandalika ini merupakan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang diproyekkan oleh Presiden Jokowi. Lalu, apakah ada dampak yang signifikan menurut Mas Ikhtiar mengenai hal tersebut? Menurut saya dampak yang signifikan belum ada. Tapi dikarenakan Mataram sebagai ibu kota wilayah tersebut, jadi kebanyakan wisatawan datang karena adanya wisata di sana. Sedangkan di daerah-daerah terpencil seperti Lombok Utara, Lombok Barat itu belum terpenuhi karena kurangnya fasilitas di daerah tersebut. Oke, baik. Lalu mengenai kontra yang sempat beredar ya Mas Ikhtiar, terdapat sejumlah kepala keluarga yang terkurung dalam tanda kutip di Dusun Ebunut di kawasan sirkuit Mandalika. Mereka masih bertahan dikarenakan belum mendapatkan ganti rugi atas lahan yang dipergunakan dalam pembangunan ini. Apakah ada informasi yang dapat kami dapat dari Mas Ikhtiar? Kalau menurut saya puluhan anak-anak tidak bisa ke sekolah, akses nelayan ke laut terhambat, bahkan untuk pelayanan kesehatan warga tidak mudah karena terkurung lintasan. Mereka seperti berada dalam penjara. Berarti akses kemanapun seperti terblokade gitu ya, Mas Ikhtiar? Ya, berada oleh pagar pembatas sirkuit tersebut. Baik, menjadi dampak yang sulit untuk kemana-mana gitu ya Mas Ikhtiar ya? Iya.
Baik, lalu apakah benar membuat sejumlah aktivis di Lombok geram dan kesal kemudian memasang bambu untuk memblokir lintasan sirkuit Mandalika sebagai bentuk protes? Sebenarnya tidak. Konflik yang terjadi hanyalah dari warga yang lahannya digunakan untuk pembangunan sirkuit. Itu pun terjadi karena belum sepenuhnya melakukan pembayaran. Oleh karena itu, para warga daerah tersebut melakukan protes terhadap pembangunan sirkuit tersebut. Apakah kemungkinan protes tersebut membuat sebuah konflik antar daerah atau hanya sekedar protes seperti biasa mengajukan aspirasi masyarakat atas pembangunan sirkuit Mandalika? Menurut saya protes seperti biasa sih, tidak melibatkan antar daerah, hanya di kawasan daerah tersebut. Oke, baik. Kemudian lalu apakah dengan hal tersebut justru mematikan ekonomi kecil di area sekitar Kuta Mandalika, Mas? Kalau menurut saya tidak, karena banyaknya wisatawan yang datang malah dapat memajukan ekonomi kecil tersebut. Baik, jadi tidak membuat ekonomi sekitar yang kecil itu menjadi terbatas ya, Mas Ikhtiar? Menurut saya sih tidak. Baik, sebagai penutup nih Mas Ikhtiar, dari perbincangan kami, apakah ada yang akan Anda sampaikan dari pembangunan sirkuit Mandalika terlepas pro dan kontra yang ada? Kesan dan pesan saya tentang adanya sirkuit Mandalika di Pulau Lombok dapat memajukan pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Untuk menjadikan minat pengunjung wisatawan berkunjung ke Pulau Lombok, hanya saja untuk saat ini hanya kurang adanya fasilitas di daerah tersebut. Jadi kurang minimalisir untuk wisata yang lebih dari Pulau Lombok. Baik, jadi di antara alasan-alasan Mas Ikhtiar itu, menurut Mas Ikhtiar, sirkuit Mandalika ini merupakan hal baru yang positif atau justru sebaliknya? Kalau menurut saya positif, karena itu memajukan daerah saya sendiri. Baik, terima kasih Mas Ikhtiar atas waktunya yang sudah diluangkan untuk sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalani aktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Sama-sama. For the news, we'll be back soon after this breaking. Don't go anywhere, and full after the following break. Thank you for coming back to watch our news. Well, that's all the news today. If you want to get more information, you might be visit our website on www.40news.com. Thank you for watching and have a great day.